Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 11 November 2023. 10 November 2023, Tribuners, selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Sejumlah lapak pedagang di dalam Terminal Mardika Ambon dibongkar untuk perbaikan. Sejumlah lapak di dalam areal Terminal Mardika Ambon telah dibongkar Jumat 10 November 2023. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ambon, Dodi Retop, mengatakan proses pembongkaran sudah dilakukan sejak Kamis 9 November 2023 kemarin. Pembongkaran lapak itu sebagai bentuk pemeliharaan Terminal Mardika oleh pemerintah Kota Ambon tahun 2023, yakni dengan melakukan pengaspalan dan perbaikan saluran drainase. Sehingga nanti saat proses pekerjaan dilakukan tidak lagi terhalang oleh aktivitas pedagang. Untuk pembongkaran ini juga telah dilakukan rapat bersama para koordinator pedagang terminal, baik A1 maupun A2 dengan OPD teknis yaitu Satpol PP, Disperindak dan bagian hukum, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Sebelum pembongkaran ini juga Dinas Perhubungan telah menyurati para pedagang khusus yang lapaknya akan dibongkar. Setelah ini akan dilakukan pengaspalan dan perbaikan drainase yang dipastikan akan berlangsung dalam kurang waktu 1 bulan sudah bisa selesai dikerjakan. Dan sekarang kegiatannya sudah berjalan baik tanpa ada gejolak dari pagi sampai jam sekarang. Jadi kita mulai jam 7.15. Tidak ada gejolak apa-apa sampai sekarang. Baik di sini, terus tadi saya sudah ke sana juga mereka lagi bongkar-bongkar sendiri juga. Nanti saya kasih deadline tadi itu jam setengah 2. Karena ada barang-barang yang mereka pikir mahal kan. Nanti takutnya kita masuk tuh kan, kalau kita bongkar kan mau dia rusak atau tidak rusak, tetap kita bongkar terus kita angkut dengan mobil. Mobil yang mendukung kita itu dari Satpol PP dump truck 1 buah, dan nanti dari Dinas Lingkungan Hidup 2 buah. Dari mobil dump trucknya Dinas Lingkungan Hidup itu mungkin agak siang mereka datang karena mereka melayani sampah-sampahnya warga Kota Ambon yang lagi dibuang ke tempat atau ke pembuangan akhir di Wailiha. Sejumlah lapak pedagang di dalam Terminal Mardika Ambon dibongkar, ini langkah selanjutnya. Sejumlah lapak di dalam area Terminal Mardika Ambon telah dibongkar pada Jumat 10 November 2023. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ambon, Dodi Retop mengatakan setelah pembongkaran ini langkah selanjutnya ialah pembersihan puing-puing lapak. Setelah itu pembersihan saluran drainase untuk memperlancar aliran air dan dilanjutkan dengan pengaspalan kembali. Pihaknya menargetkan rencana perbaikan Terminal Mardika ini bisa selesai dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Pengaspalan dan perbaikan drainase yang dipastikan akan berlangsung dalam kurang waktu 1 bulan sudah bisa selesai dikerjakan. Sementara itu pantauan tribunambon.com pukul 12 waktu Indonesia Timur di lokasi, suasana Terminal Mardika nampak lenggang setelah pembongkaran lapak. Ratusan angkutan kota yang beroperasi di situ juga terlihat lebih leluasa untuk jalan maupun mengangkut penumpang. Bekas pembongkaran juga belum semuanya dibersihkan.
Selanjutnya, Tribunal Pernikahan Anak menurun di Maluku. Pengadilan Tinggi Ambon mencatat telah menerima 15 perkara di tahun 2023. Pengadilan Tinggi Ambon mencatat kasus pernikahan anak di bawah umur mulai menurun di Maluku. Tercatat untuk tahun 2023 per bulan November, hanya 15 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama seluruh Provinsi Maluku. Dengan rincian, Pengadilan Agama Ambon sebanyak 1 perkara, Pengadilan Agama Tual tidak ada perkara, juga Pengadilan Agama Sohi, Pengadilan Agama Dataran Huni Moa tidak ada perkara, namun di Pengadilan Agama Dataran Huni Popu sebanyak 3 perkara dan Pengadilan Agama Namlaya sebanyak 11 perkara. Hal ini disampaikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Ambon, Samawan Madulu, kepada tribuambon.com Kamis 9 November 2023. Ia mengatakan kasus ini menurun dibanding dari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 59 perkara pengajuan dispensasi nikah anak. Menurutnya, hal ini menandakan masyarakat mulai menyadari hukum terkait dengan pernikahan anak. Lanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah mengubah Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah dari dulunya 16 tahun menjadi 19 tahun. Sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah. Ia menjelaskan untuk anak di bawah usia 19 tahun bisa menikah, namun harus ada dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama. Alasan anak menikah pun beragam, ada yang karena hamil duluan dan ada pula dari orang tua. Tanya menurun dari 59 perkara dia menurun jadi 15 perkara. Ini kita perlu syukuri. Syukuri kenapa? Berarti ada kesadaran hukum di masyarakat. Nah, untuk tahun 2023. Nah, yang jumlah perkara yang diterima itu 15 perkara sampai dengan bulan November 2023. Berarti ada penurunan yang sangat signifikan ini. Berarti kesadaran masyarakat terkait dengan dispensasi ini sudah bagus. Masih seputar pernikahan anak di Provinsi Maluku, Tribunal Pernikahan Anak paling tinggi terjadi di Pulau Buru. Pemerintah daerah dan KUA khususnya diminta untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Buru maupun kantor urusan agama diminta meningkatkan sosialisasi hukum pernikahan anak. Hal ini menyusul tingginya angka pernikahan anak di Pulau Buru. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Ambon dari Pengadilan Agama Namlaya, per November 2023 ada 11 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diterima. Data ini paling tinggi seprovinsi Maluku. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Samawan Madulu, mengatakan Pengadilan Tinggi Agama maupun Hakim Pengadilan Agama siap membantu bila dibutuhkan untuk memberi materi sosialisasi ataupun penyuluhan ke masyarakat. Dijelaskannya saat ini Pengadilan Agama tak mempunyai tupoksi untuk penyuluhan hukum, namun dapat berkolaborasi bila sebagai pemateri. Ia menjelaskan untuk Namlaya berdasarkan data, pengajuan dispensasi nikah paling banyak berasal dari warga transmigrasi, lantaran masih menganut menikahkan anak di bawah usia tersebut. Sementara itu alasan menikah pun beragam. Beberapa di antaranya mengajukan dispensasi menikah anak karena hamil duluan ataupun ada permintaan dari orang tua. Diketahui untuk tahun 2023 Pengadilan Agama Ambon menerima pengajuan dispensasi pernikahan anak sebanyak 1 perkara. Pengadilan Agama Dataran Huni Popu sebanyak 3 perkara, Pengadilan Agama Namlaya sebanyak 11 perkara. Sementara Pengadilan Agama Tual, Pengadilan Agama Sohi, dan Pengadilan Agama Dataran Huni Moa tidak ada pengajuan perkara. Sementara untuk tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2023, di mana untuk Pengadilan Agama Ambon
tidak ada perkara, namun Pengadilan Agama Tual sebanyak 1 perkara, Pengadilan Agama Masui sebanyak 1 perkara, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebanyak 9 perkara, Pengadilan Agama Dataran Hunimo sebanyak 1 perkara, dan paling tinggi di Pengadilan Agama Namlea sebanyak 36 pengajuan dispensasi pernikahan anak. Yang ada ini kelihatannya Pengadilan Namlea menonjol. Karena di sana itu ada banyak transmigrasi. Transmigrasi di sana itu, menurut mereka di sana itu terkadang itu mereka nikah itu masih di bawah usia. Nah itulah, kita juga tidak tahu problem masyarakat di sana itu seperti apa, tapi itu tanggung jawab masyarakat di sana atau tanggung jawab pemerintah daerah maupun KUA yang ada di sana untuk mensosialisasikan kepada mereka bahwa nikah di bawah usia itu punya dampak yang kurang bagus terhadap anak dan keturunannya, kira-kira seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa dari pengadilan. Semesta Cegah Stunting, bantuan tahap 2 diterima 11 keluarga di Kota Ambon. Gerakan Semesta Cegah Stunting #cukup2telur kembali digelar di kantor tribunambon.com Jalan Jenderal Sudirman Sirimau, Kota Ambon pada Jumat 10 November 2023. Aksi peduli stunting ini bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN dan PT Telkom Indonesia. Setidaknya 11 keluarga turut hadir dalam kegiatan itu untuk menerima bantuan tersebut. Bantuan yang terdiri dari telur dan beberapa bahan makanan pemenuhan gizi seperti beras, susu, gula diberikan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Renta Rego, dan Bisnis Manajer Tribunambon.com, Respi Leba. Renta Rego dalam arahannya menuturkan salah satu upaya langkah pencegahan stunting selain pemenuhan kebutuhan gizi adalah dengan memperhatikan lingkungan dan gaya hidup orang-orang sekitar anak. Peran orang tua sangatlah penting menjaga tumbuh kembang anak. Renta juga mengapresiasi kolaborasi Tribunambon.com yang konsisten melaksanakan kampanye pencegahan stunting di tingkat daerah Maluku melalui program Semesta Cegah Stunting Cukup 2 Telur ini. Adapun sejak perencanaan Semesta Mencegah Stunting bersama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo secara serentak pada 21 Maret 2023 lalu, ini merupakan kali kedua Tribunambon.com membagikan bantuan kepada keluarga di Ambon. Bisnis Manajer Tribunambon.com, Respi Leba, sendiri mengaku akan terus konsisten menjalankan amanat ini guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas ke depannya. Salah satu keluarga penerima bantuan, saya juga mengaku senang bisa menjadi bagian dari manfaat program ini.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 November 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi